Jaya Jaya. Kita mulai ya. Universitas Sriwijaya. Jaya, jaya, jaya. Pertamina. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Saya diminta sebagai moderator untuk mengawal ini. Kami panggil Pak Robert. Kita tahu bahwa ketahanan energi adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, sehingga sampai hari ini kita masih dilanda krisis energi, di mana diprediksi dulu baik, diprediksi dalam puluhan tahun ke depan habis. Tapi kita tidak putus asa karena suatu saat ada namanya energi terbarukan yang akan mengantisipasi daripada krisis energi ini. Kemudian kita tahu Pak, ketahanan energi khususnya di bidang industri minyak dan gas yang harus yang hari ini akan kita bahas merupakan bagian daripada bagaimana sih posisi Pertamina yang sebenarnya, karena kita tahu Pertamina adalah lokomotif energi atau lokomotif ekonomi Indonesia. Akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama adalah masalah supply, demand, and assessment. Supply, sumber energi masa kini dan masa depan seperti apa. Demand, kebutuhan energi masa kini dan masa depan seperti apa. Kemudian assessment, bagaimana sih kebijakan energi kita, bagaimana cara mengantisipasinya, dan bagaimana investasi yang selama ini berjalan. Apakah investasi asing tetap diperlukan atau tidak? Bagaimana kebijakan ini secara nasional ini pun jadi perdebatan kita. Tentu kita awali sebagai narasumber kita adalah Pak Robert yang mewakili dari Pertamina. Kita beri waktu lebih kurang 20 menit Pak. Kemudian ada waktu 10 menitnya tanya jawab. Kepada para mahasiswa siap-siap untuk bertanya karena ini ada door prize luar biasa. Ada 3 door prize. Jadi silakan simak. Kepada Pak Robert silakan. Baik, terima kasih Pak Atta yang sudah memberikan kesempatan. Boleh saya berdiri Pak ya? Karena ini audiensnya teman-teman mahasiswa. Jadi izinkan saya untuk berdiri. Mungkin bisa di-set untuk. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Robert, panjangnya Robert Marcelino Ferrieza Dumatubun. Jadi MC-nya agak susah nyebutin nama saya karena nama saya memang agak susah disebut. Saat ini saya posisi ada di Pertamina Pemasaran Sumatera Bagian Selatan dan saya membidangi untuk external relation wilayah Sumatera Bagian Selatan di 5 provinsi. Salah satunya adalah Sumatera Selatan. Sebelumnya tadi kalau saya dengar, saya boleh minta izin ya, saya ikut, saya akan sampaikan ini tidak terlalu formal karena saya tahu teman-teman. Oh ya, boleh. Teman-teman mahasiswa juga pasti semangatnya masih tinggi semua. Yang pertama saya mau ikut-ikut dulu dengan teman saya di sini, Mas Daud ya. Jadi kalau bilang hidup mahasiswa jawabnya apa? Hidup mahasiswa juga, oke ya. Kita bareng-bareng ya, biar semangat ya. Saya nggak pede lihat saya sendiri di sana. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih. Karena saya jelek-jelek ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa Unsri. Walaupun saya kuliah di belakang sana. Saya lagi ngambil MM di Unsri. Jadi statusnya kita sama-sama mahasiswa Unsri. Oke, baik. Yang pertama akan kami sampaikan masalah ketahanan energi bagi kemajuan negara dalam wawasan kebangsaan. Kenapa kita berbicara ketahanan energi, teman-teman? Saya boleh ya panggilnya teman-teman ya. Kalau saya bilang adik-adik, nanti kesannya saya terlalu tua. Saya juga mahasiswa, masih pengen juga dianggap muda. Oke, kenapa kita berbicara ketahanan energi? Karena pada saat kita berbicara energi yang ada di Indonesia, itu tanpa kita sadari, energi ini adalah unrenewable ataupun
tidak bisa diperbaharui. Apalagi kita bicara produk tambang, minyak bumi. Mungkin teman-teman yang di Fakultas Pertambangan Unsri atau Pak Hatta juga lebih punya latar belakang, lebih punya pengalaman soal unrenewable energy ini. Kita berbicara, saya akan sampaikan dari sisi Pertamina. Pertama, visi Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Artinya kita mencoba. Pertamina ini BUMN, teman-teman. Jadi sorry to say ya, saya mau tidak mau karena nasionalisme saya sangat tinggi dan saya sangat bangga saya bisa bekerja di Pertamina. Karena Pertamina itu perusahaan negara, badan usaha milik negara. Apa yang dikerjakan Pertamina untuk Indonesia? Kenapa kita menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia? Ini visi pertama kita, supaya kita tidak kalah. Pertamina tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan migas asing ataupun migas di dalam negeri yang kemungkinan kemudian akan menjadi pesaing dari Pertamina. Apa yang dilakukan Pertamina semata-mata 100% untuk NKRI. Apa yang kita lakukan adalah menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Artinya apa? Namanya perusahaan tetap harus punya profit. Namanya perusahaan, selain dia bekerja, selain dia berkarya di bidang migas, selain dia juga memberikan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui CSR, melalui bantuan, melalui PKBL dan sebagainya, tapi tetap namanya perusahaan harus dengan prinsip-prinsip komersial. Kalau tidak, kita akan berbicara nanti di belakang bagaimana seandainya kondisi Pertamina apabila teman-teman mahasiswa ini kemudian angkat tangan atau tidak peduli, tidak hanya terhadap ketahanan energi Indonesia, tapi juga terhadap kelangsungan dari Pertamina itu sendiri. Kita punya 6 tata nilai: clean, competitive, confident, customer focus, commercial, and capable. Clean, bersih. Insya Allah Pertamina saat ini kita sudah menerapkan yang namanya good corporate governance. Kita sudah mencoba semaksimal mungkin memangkas. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Pertamina sarang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Insya Allah kita saat ini sudah menjadi BUMN pertama di Indonesia yang langsung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk pelaksanaan dan penilaian GCG atau Good Corporate Governance. Dan alhamdulillah nilai yang dicapai oleh Pertamina setelah diaudit oleh BPK, KPK dan juga Kementerian Keuangan, kita termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Dalam tanda kutip, KKN-nya paling kecil. Kita nggak bilang KKN-nya tidak ada ya, dosa saya kalau bilang kayak gitu. Tapi KKN-nya paling kecil. Kemudian kelewatan ya, sudah saya kepencet nih. Kompetitif adalah bagaimana kita bisa berkompetisi. Seperti saya bilang, seperti Ibu Badia bilang, beliau juga ngajar juga sama saya. Tapi memang bawaannya memang begitu ya, selalu ceria kalau Ibu Badia itu. Kompetitif artinya bahwa kita harus bisa berkompetisi. Di Indonesia ada perusahaan-perusahaan migas yang lain.